Mas Hakim, saya ingin tahu perkembangan dari uji materi yang dimohonkan di MK saat ini sudah sampai mana? Oke, Mbak. Pertama terima kasih atas ininya. Pertama bahwa kita melakukan uji judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu terdaftar tanggal 11 Juni. Juni ya? Juni. Oke. Kemudian sidang pertama, pemeriksaan pertama itu 12 Juli. Kemudian kemarin sidang perbaikan yaitu tanggal 25 Juli. Oke. Hari ini yaitu tentang tinggal bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi ini apakah akan memutus sesuai dengan permintaan kita, karena kemarin kita meminta profesi bahwa kita minta dalam putusan tersebut untuk diputus secepatnya sebelum tanggal 27 Agustus dan 29. Oke. Karena 27-29 itu adalah pendaftaran calon. Baik, kalau bisa dijelaskan lagi nih, mungkin kan tidak semua orang mengikuti ya Mas Hakim. Apa isi dari permohonan uji materi Anda? Pertama bahwa kami itu menguji pasal 7 ayat 2 huruf D tentang batas usia 30 bagi 30 untuk gubernur dan wakil gubernur dan 25 untuk bupati dan wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota. Oke. Yang kita uji adalah pasal 7 tentang terkait dengan kapan umur 30 itu, apakah sejak penetapan calon atau sejak dilantik. Karena problemnya adalah sebetulnya pasal tersebut sebelumnya tidak pernah bermasalah. Karena kemudian ada putusan MA nomor 3 PU Hukum 2024 kemudian menjadi multitafsir. Sehingga bagi kami ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Tapi perlu kami tegaskan bahwa yang kami uji bukan putusan MA-nya, karena banyak sekali publik mengira bahwa kita menjadikan Mahkamah Konstitusi peradilan banding. Tentu tidak, karena peradilan banding itu hanya ada di peradilan umum. Justru kami ingin memperkuat posisi MK bahwa satu-satunya yang lembaga yang bisa menafsirkan undang-undang adalah atau konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Mas Hakim, ini saya mencoba menerjemahkan dalam bahasa masyarakat awam ya. Jadi yang Anda mintakan kepada MK adalah tafsir 30 tahun itu pada saat kapan? Ya. Apakah pada saat pendaftaran dan penetapan atau pada saat pelantikan? Karena MA saat ini mengeluarkan putusan yang seolah-olah membuat tafsir kita menjadi 30 tahun itu pada saat pelantikan gitu. Tapi tetap yang diuji adalah pasal 7-nya. Nah, bersamaan dengan Anda ada 2 perkara lain yang saya ada 3 perkara lain. Nah, 3 perkara ini berseberangan dengan apa yang Anda inginkan ya? Iya. Pertama ada 3 perkara nomor 88, kemudian 89 dan 99 itu semuanya 3-tiganya dari Solo semua. Oke. Yang kedua ini yang dari Boyamin. Yang 2 anaknya Bunyamin, yang satunya kayaknya pengacara juga Pak Sigit. Tapi tiga-tiganya dalam kantor hukumnya sama. Oke, kantor hukumnya sama. Bantuan Hukum Peduli Keadilan. Oke. Apa yang berbeda dengan 1, 2, 3 ini? Yang pertama bahwa permohonan pertama yang 88 itu meminta bahwa 30 itu dihitung sejak pendaftaran. Oke. Yang kedua, yang punya Arkan, adiknya Almas Syakib Biru itu sama dengan kita. Bahkan bukan hanya petitumnya yang sama. Diduga bahwa permohonannya sama bles. Bahkan Hakim MK kemarin sudah mempertegas, oh ini kayaknya copy pasti dengan perkara yang sebelumnya, yaitu punya kami. Siapa yang copy siapa? Permohonan yang 89. Dia yang copy punyanya Mas Hakim? Karena permohonan kita itu masuk sudah lebih duluan, nomor perkaranya 70. Berapa hari bedanya, Mas? Mungkin 1 bulanan. 1 bulan, oke. Ya. Itu yang kedua. Yang kedua itu sama dengan kita, itu minta ketika dihitung sejak penetapan calon. Oke. Yang ketiga ini yaitu punya Aufa, adiknya Mas Arkan ini meminta bahwa umur 30 itu dihitung sejak pencoblosan. Sejak pencoblosan, oke. Ini yang kemudian judulnya Kaesang dilarang jadi gubernur. Iya, benar sekali. Oke. Itu nomor perkara yang 99. Oke. Bagaimana Anda melihat peluang Anda kemudian akan bisa lebih dikabulkan dibanding 3 perkara lainnya? Alhamdulillahnya yang lebih masuk adalah perkara kami, sehingga nanti kalau misalnya diterima buah kami, maka putusan hakim akan mengacu putusan yang pertama. Kami yakin bahwa kemarin kami pantau ketika perkara nomor 99 hakim
dalam permohonan, dalam memberikan masukan sama seperti kita. Salah satunya contohnya begini, dalam Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang Pilkada itu, pendaftaran dan proses pelantikan itu memang beda. Pendaftaran itu ada di bab 3 dan memang yang proses pelantikan itu ada di bab 21. Dia berbeda. Artinya itu sudah kita masukkan dalam permohonan kami memperkuat itu memang pendaftaran dan pelantikan itu memang sangat jauh berbeda, tidak bisa disamakan. Oke, baik.